Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Oktal Diansyah. Saya dari kelas I semester 4 dengan NPM 1921020507 ingin membuat video presentasi mata kuliah Filsafat Hukum Islam yang berjudul Kaidah-Kaidah Hukum Islam. A. Prinsip dalam hukum Islam. Kata prinsip berarti asas, yakni kebenaran yang menjadi pokok dasar orang berpikir, bertindak, dan sebagainya. Adapun yang dimaksud dalam prinsip-prinsip hukum Islam ialah cita-cita yang menjadi pokok dasar dan landasan atau tumpuan hukum Islam. Adapun prinsip-prinsip dalam hukum Islam itu antara lain: 1. Meniadakan kesempitan dan kesukaran. Contoh, orang yang sedang berpergian, sakit, dan dalam keadaan hamil atau menyusui boleh tidak berpuasa. Orang yang tidak kuat berdiri untuk mendirikan sholat, maka ia boleh melakukan dengan duduk. Yang kedua, sedikit pembebanan. Prinsip ini mengisyaratkan bahwa pembebanan syariat atas manusia memang ada, akan tetapi syarat yang ditentukan atau dibebankan itu diterima padanya tanpa mempermasalahkannya atau mempertanyakannya, yang dapat menimbulkan kesukaran atau pemberatan atas pundak mukallaf terhadap kewajiban agama yang diembannya. Prinsip ini dilandasi oleh firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 101. Ayat tersebut menginstruksikan kepada manusia agar dapat menahan diri daripada mempertanyakan masalah yang tidak ada ketetapan hukumnya. Misalnya, pada waktu peraturan perundang-undangan belum diketahui, dan agar permasalahan untuk sementara dibiarkan dan kemauan permasalahan itu dipecahkan melalui kaidah-kaidah umum demi memberikan kelonggaran pada manusia. Yang ketiga, bertahap dalam menetapkan hukum. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur, bukan sekaligus, sebab mengingat potensi manusia yang sangat terbatas, hingga ketika ada ayat yang telah diturunkan kemudian dipahami, barulah ayat lain diturunkan. Yang keempat, memerintahkan kemaslahatan manusia. Dalam menetapkan hukum selalu didasarkan pada 3 sandi pokok, yaitu: A. Bukan ditetapkan setelah masyarakat membutuhkan hukum-hukum itu. B. Hukum-hukum ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkan hukum dan memudahkan masyarakat ke bawah ketetapannya. C. Hukum-hukum ditetapkan menurut kadar kebutuhan masyarakat. Yang kelima, mewujudkan keadilan. Manusia menurut pandangan Islam adalah semua baik di hadapan Allah maupun di hadapan hukum, tanpa ada melihat kepada tinggi rendahnya suatu jabatan seseorang, tua maupun muda, melainkan seoptimal dan semaksimal apa yang telah ia perbuat dengan hukum Allah itu sampai mendapatkan predikat takwa. Kaidah hukum dalam Islam. Kaidah secara etimologi berarti asas. Adapun menurut Asyutihi dalam kitab Al-Ashbah wa An-Nashir bahwa kaidah adalah hukum yang bersifat kulli, menyeluruh atau general yang meliputi semua bagian. Macam-macam kaidah hukum Islam, yaitu kaidah asasiyah, segala sesuatu perbuatan tergantung pada tujuannya. Adapun kebaikan itu dapat diterapkan sebagai hukum. Kemudaratan itu harus dihilangkan. Yang sudah diyakini tidak dapat dihapus oleh keraguan-raguan. Kesukaran itu mendatangkan kemudahan. Yang kedua, kaidah khairun asyasiyah. Walaupun kedudukannya bukan sebagai kaidah asyasiyah, namun keberadaannya tetap didudukan sebagai kaidah yang penting dalam hukum Islam, karena para fuqaha seperti akan kehujahat kaidah ini. Adapun kaidah-kaidah khairu asasiyah ini ada sebanyak 40 kaidah yang dapat kita ketahui dalam kitab Al-Ashbah wal An-Nashir karangan Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar Al-Suyuti. Kemudian ditambah lagi dengan 68 kaidah yang terdapat dalam kitab Al-Mujtahul Ahkamil Ad-Diyah yang telah disempurnakan oleh Mustafa Ahmad Az-Zarqa. Tujuan hukum Islam. Kajian tentang maksud tujuan ditetapkan hukum dalam Islam merupakan kajian yang sangat menarik dalam bidang usul fikih. Al-Syatibi mengatakan bahwa doktrin maqasid asy-syariah
adalah kelanjutan dan perkembangan dalam konsep masalah. Tujuan hukum Islam memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara kehormatan, memelihara harta kekayaan. Mungkin sekian video yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.